Semangat pagi! Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Dosma Jaya. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Igdenesa Chandra Diatma, nomor absen 10 dari kelas 10-9. Perkenalkan, saya Yula Fawidiantari, nomor absen 31 dari kelas 10-9. Perkenalkan, saya Deputi Dewi TK Tisna Dewi, nomor absen 36 dari kelas 9. Perkenalkan, nama saya Putu Galuh-Kesha, nomor absen 45 dari kelas 10-9. Perkenalkan, nama saya Nisa nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Dimade Varianti, nomor absen 33 dari kelas 9. Hai Eva. Hai Wiwi. Kamu lagi ngapain? Aku lagi ngamatin makhluk hidup di kolam nih, yang ada ikan sama kepitingnya. Emangnya buat apa? Aku udah dapat tugas dari bu guru. Memangnya ada ya ilmu yang mempelajari keanekaragaman makhluk hidup? Aku juga kurang tahu. Ya udah, gas tanya Pak Guru. Yuk, gas ya Pak Guru. Siap, selamat pagi Pak. Disimpangnya. Ya, pagi nak. Mau nanya apa? Apakah ada materi yang mempelajari tentang keberagaman makhluk hidup? Wah, ada dong. Anak-anak bisa catat. Materinya itu bernama taksonomi, di mana taksonomi ini dikemukakan oleh ahli kita, Carolus Linnaeus. Beliau membagi makhluk hidup menjadi 5 jenis nih. Pertama, ada Monera, kedua Protista, ketiga bumi, keempat lantai, dan kelima animalia. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Halo semuanya, perkenalkan aku Eva. Nah, berdirinya aku di sini, aku mau ngejelasin nih pengertian tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam sejarah pengelompokan makhluk hidup, pada mulanya para ahli menggunakan dua skema dalam pengelompokan makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi buatan, dan yang kedua, klasifikasi alami. Yang dimana kedua klasifikasi ini menggunakan atau menunjukkan ciri-ciri yang menonjol satu sama lain, tetapi berbeda penetapan dengan ciri-ciri tersebut. Lanjut untuk jenisnya, yang pertama kan ada klasifikasi buatan, di mana klasifikasi buatan ini dilakukan dengan memilih ciri-ciri pemersatu terlebih dahulu dan baru kemudian dikelompokkan berdasarkan organisme yang sesuai. Untuk kelebihan dari klasifikasi ini adalah mudah untuk dikembangkan dan tidak mudah berubah. Nah, berbeda halnya dengan klasifikasi buatan, ada juga jenis yang kedua yaitu klasifikasi alami, yang dimana klasifikasi alami ini digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kemiripan terlebih dahulu dan baru kemudian mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki organisme tersebut. Untuk kelemahan dari klasifikasi alami ini adalah pengelompokannya yang sering berubah berdasarkan informasi baru yang ditemukan. Contohnya seperti alga yang dulunya dikelompokkan ke dalam kingdom Plantae dan sekarang dikelompokkan ke dalam kingdom Protista. Nah, untuk seiring berjalannya waktu, sekarang muncul nih yang namanya klasifikasi filogenetik, yang dimana klasifikasi filogenetik ini digunakan untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kemiripan atau hubungan kekerabatan yang dimiliki berdasarkan materi genetis yang dimiliki suatu organisme. Baik, di sini bersama saya Galuh-Kesha. Di sini saya akan menjelaskan tentang Monera. Organisme ini terkenal dengan sebutan bakteri dan berada di mana-mana. Bahkan ditemukan juga di rongga mulut dan di saluran pencernaan. Monera juga ditemukan di daerah paling ekstrim di mana makhluk hidup lainnya tidak bisa bertahan hidup. Monera adalah organisme mikroskopis dan memiliki tipe sel prokaryotik. Monera diketahui banyak menyebabkan penyakit seperti bakteri Mycobacillus tuberculus yang menyebabkan TBC, Salmonella typhosa yang menyebabkan tifus, dan organisme ini menguntungkan bagi manusia seperti Lactobacillus. Terima kasih. Halo, bersama saya Baby. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Protista.
Protista. Organisme ini dikelompokkan menjadi satu karena belum ditemukannya jaringan yang membedakan. Ukuran bakteri ini bervariatif, mulai dari yang mikroskopis dan makroskopis. Beberapa dari bakteri ini memiliki dampak negatif karena dapat menimbulkan penyakit. Contohnya bakteri Entomoeba histolytica penyebab penyakit diare dan Plasmodium penyebab penyakit malaria. Apakah semua bakteri ini berbahaya? Tidak, ada beberapa bakteri yang menguntungkan manusia. Contohnya seperti bakteri Coronella sebagai bahan dasar dari PSP atau protein sel tunggal dan Gelidium sebagai bahan dasar pembuatan agar-agar. Halo teman-teman, di sini saya Varianti akan menjelaskan fungi. Fungi merupakan organisme ekuratif yang bersifat konsumen. Karena tidak mempunyai klorofil, makanya diambil secara absorpsi dari lingkungan dan berkembang biak dengan spora. Contohnya jamur Metulus biasanya berkembang biak dengan menggunakan spora. Sekian dari saya. Halo semuanya, sekarang kita bersama saya, Nesta. Kita akan bahas poin ketiga, yaitu plantae. Kalian tahu apa itu plantae? Plantae merupakan salah satu organisme yang bisa melakukan fotosintesis karena memiliki kloroplas dalam selnya. Nah, dalam ilmu taksonomi, kita membagi plantae ini menjadi 3 jenis lagi nih. Pertama, ada tumbuhan lumut, kedua, tumbuhan paku, dan ketiga, tumbuhan berbiji. Tentu, setiap makhluk hidup memiliki manfaat bagi kita. Tak terkecuali plantae ini. Plantae ini memiliki banyak sekali manfaat loh bagi kehidupan kita. Mulai dari menjadi bahan pangan, bahan sandang, bahan kecantikan, kosmetik, estetika, dan lain-lain. Wah, banyak ya. Di sini bersama saya Andini. Di sini saya akan menjelaskan tentang animalia. Animalia atau hewan adalah kelompok organisme multiseluler yang bersifat heterotrof. Sel pada kingdom Animalia merupakan sel eukariotik yang tidak memiliki dinding sel. Animalia terdiri atas banyaknya spesies, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks seperti Porifera, Annelida, Arthropoda, Mollusca, dan Chordata. Seperti halnya plantae, Animalia juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan tidak jarang juga yang merugikan. Baik, terima kasih.